Rani. Selamat malam Ibu Tantri. Apa kabar? Terima kasih untuk waktunya dan telah membantu mengarrange untuk Mas Pongki. Sama-sama. Siapa yang bisa nolak Ibu Tantri? Alhamdulillah. Mas Pongki, apa kabar? Baik-baik. Om Pongki, minta Ya. maaf sekali, malam sekali di situ Iya. Nggak terlalu malam sih, masih jam 9 kok. Oh, Mas Pongki. Om Pongki nanti santai saja toh. Kalau misalnya Iya. terlalu malam, Om Pongki izin ini saja, izin hilang saja. Iya. Mudah-mudahan kita nggak membosankan ya, Bro ya. Iya. Enggak, ini tinggal nunggu Ibu Kiki, terus kita tinggal selamat malam Ibu Rai, apa kabar? Rani di mana? Di Jakarta, di Papua, apa di Banda, apa di Jogja, apa di Bali? Sudah landing Jakarta. Oh, sudah landing di Jakarta, udah nggak bisa, gue udah nggak bisa mengikuti pergerakan kamu kayaknya sekarang. Silent action. Oke. Selamat malam Mbak Mei, apa kabar Mbak Mei? Ya, baik. Selamat malam Bu Kiki, Mbak Kiki, Bu Rizky Handayani. Ini Mbak Kikinya Selamat udah malam. Selamat malam Bu. Terima kasih banyak udah bisa hadir. Sama-sama. Saya malah pengen denger nih dari Gitu, silahkan Mas Tuko. Ya, selamat malam. Masih 2 menit lagi sih kok. Iya, Bu Kiki, perkenalkan saya Tutuko dari Rumah Indonesia. Posisi kami di Belanda. Kebetulan Oke. Tantri minta tolong untuk bisa bantu moderator, padahal yang cocok sih dia kayaknya, Bu. Soalnya dekat. Tapi senang sekali Bu Kiki bisa di sini. Selamat datang. Insya Allah saya bisa bantu nanti untuk moderator. Dan juga selamat malam juga untuk Pak Pongki di Banda ya Pak. Yuk, selamat malam, selamat malam. Pengen banget nih saya ke Banda nih Pak Pongki nih, belum sampai juga nih saya. Ya, kapan? Rencananya mau datang tuh. Jadi saya sedikit baca dikasih tahu sama Tantri kemarin soal Pekenir Pak. Terus menarik juga ceritanya ya Pak mengenai Pekenir di sana. Terus mungkin Pak Pongki mungkin masih bisa sedikit-sedikit bahasa Belanda. Oh, nggak bisa sama sekali. Masalahnya dari kecil terpisah sama orang tua ya. Oke. Jadi nggak ada komunikasi khusus bahasa Belanda, nggak ada. Tapi Van den Broeke-nya dari mana Pak Pongki? Dari orang tua? Dari moyang. Oke. Iya. Jadi dari dulu dibawa ya Pak ya tentunya family. Berarti anak-anak juga semua pakai Van den Broeke gitu ya Pak? Van den Broeke semua. Luar biasa. Mungkin di Belanda sini masih ada kali ya Pak? Banyak. Van den Broeke banyak di Belanda. Iya. Bahkan kakak sama adiknya bapak saya ada di Belanda semua. Oh gitu Pak. Di mana rata-rata mereka tinggalnya Pak? Okay. Ada yang di Den Haag, ada yang di Amsterdam. Wow. Iya. Kok mungkin kita bisa mulai kali ya kok ya, udah jam 7. Biar nggak kemalaman Bro Pongkinya juga Bu Kiki. Silahkan Pak Tuko untuk membuka. Baik, jadi ini mulai udah jam 2 ya. Kalau di Belanda sih jam 2 nih, betulan. Jam 2 siang ya. Masih lucu-lucunya, masih siang-siangnya. Kebetulan hari ini matahari bagus walaupun di bulan September udah mau habis nih. Biasanya udah dingin, tapi sekarang masih agak panas dan kita cukup mensyukurilah setiap panas kalau di sini. Kalau di waktu Indonesia bagian barat jam 7 dan di Banda jam berapa Pak Pongki sekarang? Jam 9.
9 malam. Wah, luar biasa. Di Papua jam berapa? Ada di Papua jam. Sama. Itu sama Sama dengan ya? Bali. Oke. Oh, satu zone. Oke, luar biasa. Iya. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber bisa datang dan juga para pemirsa di sini. Senang sekali bisa join. Terima kasih. Kami dapat kesempatan untuk bisa membawa acara ini di acara Spice kita. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai rumah Indonesia BV. Jadi rumah Indonesia BV ini dibangun sudah dari tahun lalu sebetulnya, dan tujuan kita di sini adalah untuk banyaknya membantu UMKM untuk bisa mengekspor, dan maksudnya kalau dari sini mengimpor produk-produk tersebut dan dipasarkan di Belanda dan juga Eropa. Kebetulan kami itu seperti one stop shopping, karena dari Indonesia kita juga ada PT Rumah Indonesia yang menangani segala macam untuk keperluan ekspor. Dari tim di sana ada Bu Tantri, Bu Dindin yang banyak tugasnya untuk kurasi, membantu dan mencarikan tahu apa yang bisa dipasarkan di sini. Kebetulan saya sendiri di sini dari tahun 88, 30 tahun lebih, dan saya dulu di perbankan selama 20 plus tahun. Terus habis itu sejak tahun 2010 aktif menjadi importir rempah. Saya ngambil rempahnya tuh pala dari Siau, kebetulan Pulau Siau. Cuman mungkin teman-teman tahu ya bahwa kalau pala terus dipasang Siau garis miring Ambon. Kalau nggak ada Siau Ambonnya S garis miring A itu nggak laku. Jadi memang itu sih banyak permintaannya. Nah terus jadi kami ada pengalaman lah untuk itu, dan sekarang kita sedang bikin display house di Amsterdam, dan yang di situ nanti ada seperti ruangan-ruangan untuk bisa menampilkan produk-produk rempah dan produk-produk keunggulan lainnya. Kira-kira begitu mungkin Tantri ada tambahan untuk Rumah Indonesia. Kalau enggak mungkin saya serahkan ke Bu Kiki. Silakan ke Ibu Kiki aja langsung. Baik. Bu Kiki silakan. Mungkin bisa memaparkan program Spice Up the World-nya yang sudah cukup heboh ya Bu di mana-mana. Jadi kita pengen dengar banget seperti apa sih Bu yang bisa di-share. Silakan Bu Kiki. Oke, baik. Sebelum mulai, terima kasih. Salam kenal buat semua. Saya Kiki Rizky Handayani, nama lengkapnya tapi biasa dipanggil Kiki. Saya saat ini menjabat sebagai Deputi Pengembangan Produk dan Penyelenggara Kegiatan atau Event. Di dalam kedeputian saya itu pada intinya melakukan diversifikasi produk wisata, jadi special interest tourism ya, jadi bukan yang mass tourism. Kemudian pengembangan MICE atau pertemuan-pertemuan dan penyelenggara kegiatan atau event-event, baik yang event daerah maupun event-event nasional dan internasional. Jadi itu lingkup di kami. Nah, kalau untuk bahan paparan ini, bahan diskusi bersama yang saya tahu nih kemana-mana sudah heboh Spice Up the World, yang pada dasarnya sebenarnya program ini programnya Kemenko Marves. Jadi program besar dari Kemenko Marves sudah dicanangkan juga oleh Presiden bahwa kita karena potensi tadi spices kita ini yang luar biasa, dan sebenarnya kita punya potensi untuk dalam rangka mengembangkan ekspor ya untuk devisa. Nah ini makanya diminta semua kementerian untuk mendukung. Nanti saya akan ceritakan posisinya Kemenparekraf itu di mana dan nanti apa yang bisa kita lakukan bersama ini. Mungkin Mangga ini Salwa, ini ada staf saya untuk bisa membahan. Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi kali ya Pak Tetuko. By the way, kakak saya tinggal di Belanda Pak. Oh, di mana Bu Kiki? Di Leiden juga udah lama sekali. Oh, Leiden, dekat sini Bu, setengah jam cuma. Kakak saya namanya Ria panggilannya, Natali Rianika, suaminya Bambang Irawan Sumarwoto. Mungkin kenal ya, tahun 98 udah di sana, udah di
Belanda. Saya yakin mungkin kita pernah ketemu di salah satu function di KBRI mungkin. Iya, betul. Saking banyaknya orang Indonesia di Belanda ya, Iya, jadi iya. Kapan Bu Kiki terakhir ke sini, Bu? 3 tahun yang lalu, Pak. 3 Wah, tahun atau 4 berarti tahun sebelum yang lalu COVID ya? bilang. Sebelum COVID lah pastinya ya. Sebelum COVID. Ya. Oh, itu nanti Baik. sebentar lagi satu kota sama suaminya Bu Tantri itu. Dia akan ambil studi di sana dan dia akan tinggal di sana, Bu. Ya, kakak saya di Leiden University, dia researcher ya. Dia bidangnya biomolekuler atau apalah, nggak ngerti saya. Pokoknya kaitan. Mohon maaf Pak Tuko, stafnya Ibu Kiki mau share screen. Ya. Pak Tuko hostnya. Pak Tuko bisa diizinkan? Bentar ya. Namanya Salwa. Bentar. Ini. Bentar. Namanya Salwa, Bu. Bentar, Ibu. Iya, Salwa. Salwa. Belum kelihatan, Bu. Sebentar. Teria, Adin, Indin, Tantan, Pei, Shita, Erlin. Salwa, ini dia. Sorry. Iya. Make it close. Oke. Silakan, Bu. Salwa. Oke, ini bahan saya sebenarnya banyak banget bahannya ini, tapi saya meramu nanti kita diskusikan saja. Jadi kita mulai ketika kita bicara spice up. Sebenarnya kita bicara spice up ini macam-macam ya, teman-teman semua, bahwa ada yang kaitannya dengan kuliner, nanti ada kaitannya dengan terkait dengan wellness, begitu ya, yang juga sedang kita sedang kita kembangkan, yang masuk di dalam health tourism juga kita sedang kembangkan, di mana ternyata di situ ada kuliner, ada spice juga. Next. Nah, ini kita mengambil, sebenarnya kalau pengembangan wisata kuliner ini sudah kami mulai sejak zaman Ibu Mari Pangestu. Ketika itu Bu Mari Pangestu menetapkan 30 IKTI, Indonesia Kuliner Tradisional Indonesia, mungkin sudah pernah dengar, dan sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Kan Ibu Mari waktu itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, setelah dari Ibu Mari, kemudian dilanjutkan oleh Pak Arif Yahya, kami juga mulai mengembangkan kuliner. Ini kulinernya dari produknya itu, tapi memilih cuma 5 waktu itu yang utama, 30 IKTI-nya, yaitu soto, sate, rendang, nasi goreng, dan satu lagi apa ya? Soto, sate, rendang, dan gado-gado. Itu 5 makanan utamanya. Nah, terus kemudian juga dilakukan kerjasama waktu itu zaman Pak Arif Yahya, mungkin pernah juga teman-teman dihubungin oleh Ibu Vita Dato sebagai tenaga ahli, itu ya. Jadi akhirnya ada co-branding dengan beberapa restoran-restoran Indonesia yang di luar negeri, mungkin juga pernah melakukan pertemuan. Nah, kemudian sekarang, program ini dilihat begitu besar potensinya. Program ini kemudian dikoordinasikan oleh Kemenko Marves, dan juga nanti melibatkan Kemenko Perekonomian, karena ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Pertanian, yang semuanya di bawah Kemenko Perekonomian. Next. Nah, ini saya bicara, kalau kita bicara potensi kuliner ya, bahwa memang kuliner ini menjadi suatu, kalau kita bicara sebenarnya dulu kita Indonesia nggak pernah menggunakan ini sebagai salah satu bentuk diplomasi atau promosi. Kita masih ke arah budaya yang lebih ke arah seni. Tapi kalau kita belajar sebenarnya dari negara-negara tetangga kita, seperti Singapura sekarang luar biasa, dia mendorong bagaimana dia mengbrandingkan kulinernya ya, untuk sebagai bagian dari mereka. Kalau Thailand kita sudah luar biasa, kita tahu. Kemudian Korea ya, kuliner Korea melalui film-filmnya, semua film Korea itu pasti ada bagaimana mereka dagang kulinernya. Dan kemudian Jepang juga sudah ke sana. Nah, kalau kita bicara yang Eropa, tentunya Italia sudah sangat dikenal sebagai kulinernya. Nah, ini
Jadi sebenarnya bahwa makanan Indonesia ini dapat memberikan dampak positif sebenarnya, tapi yang belum kita ketahui dari awal kenapa pada waktu itu Bu Mari membuat 30 ITI, karena ternyata nggak ada namanya yang makanan Indonesia, itu susah begitu. Yang ada makanan dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, dari Jawa Barat begitu. Makanya mungkin ini salah satu challenge-nya Indonesia juga ketika kemudian kita bicara apa sih makanan Indonesia begitu ya. Ini juga menjadi agak susah, walaupun ya kita sekarang sudah menetapkan 5 tadi. Dan kalau kita lihat bahwa sebenarnya kontribusi subsektor ekraf terhadap PDB yang paling besar itu ya sektor kuliner. Apalagi sekarang dengan pandemi yang saat ini berkembang sekali kuliner-kuliner rumahan ya yang sekarang di Indonesia. Jadi kalau kita bicara kuliner ini bagian dari tadi Spice Up Next. Saya mulainya dari sini dulu, saya nggak bicara mulai dari spice-nya sebenarnya ada. Nah, kita juga tahu bahwa ada lebih dari 400 spesies rempah-rempah di dunia, dan di mana sekitar 275 spesies ya ada di kawasan Asia Tenggara, dan terbesar terkonsentrasi di Indonesia. Ini ya kita nggak usah nggak ada yang memungkiri bahwa kenapa dulu VOC datang ke Indonesia, ya mau nggak mau pasti awalnya carinya rempah-rempah gitu ya. Nah ini yang menyebabkan bahwa kita ini punya potensi besar sekali dalam mengekspor spices yang kalau dan sayangnya kita belum menghakaikan ya, kayak mempatenkan atau apa ya istilahnya ya di dalam intellectual property. Kalau India mereka sudah memberikan bahwa kunyit segala macam itu dari mereka, padahal di kita juga luar biasa. Jadi kita lada, cengkeh, kayu manis, pala, vanila, ini mungkin teman-teman di Mbak Tantri lebih tahu lah dari saya kalau soal ini. Next. Nah, permasalahan utama di kita ini ternyata kalau kita bicara sebenarnya pertama adalah bumbu Indonesia itu kurang dikenal gitu Pak. Jadi kalau kita mau bicara apa sih bumbu utamanya Indonesia, nah waktu kemarin kami diskusi dengan beberapa pengusaha restoran, sebenarnya bumbu Indonesia itu kalau dikaitkan dengan kuliner ya cuma 3 katanya, bumbu kuning, bumbu merah, bumbu putih katanya gitu. Ini kalau kita kaitkan dengan makanan. Jadi ini yang sebenarnya semua dasarnya dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah kemudian dianggap kita lihat bahwa Afrika ternyata mengimpor bahan pangan yang olahan yang sangat besar, sedangkan Indonesia hanya memenuhi 0,67% dari kebutuhan tersebut. Jadi sebenarnya kita punya potensi besar untuk mengekspor ke negara-negara di Afrika ya. Afrika mengimpor bahan pangan olahan sejumlah tadi sebesar 29,1 miliar. Jadi ketika ini dilihat bahwa rempah-rempah sebagai bumbu tersendiri, stand alone bumbu ya yang memang diperlukan oleh negara Afrika dan negara-negara lainnya. Jadi utamanya awalnya gini ya, program Spice Up the World itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekspor pangan olahan. Ya, jadi soal bumbu melalui pemanfaatan rantai produksi global. Jadi waktu itu ditetapkanlah bahwa utamanya adalah mengekspor pangan bumbu-bumbu dan pangan olahan. Jadi bukan dari bahan mentahnya, tapi sudah menjadi pangan olahan. Nah, ini makanya Indonesia perlu mendorong peningkatan bumbu masakan dan akhirnya lari ke restoran Indonesia sebagai etalase kuliner di luar negeri. Jadi nanti mungkin banyak sekali yang bertanya, nih apa program 4.000? Mungkin sampai ke sana 4.000 restoran tadi, walaupun itu sebenarnya program ikutan sebenarnya. Oke, next. Ini semua dari ini strategi. Nah ini salah satu strategi sebenarnya nanti ya kita lihat bahwa ada yang namanya diplomasi kuliner. Ini sudah dari tahun 2014 ya kalau saya ingat, malah 2012 ketika Bu Mari ya ini bahwa kuliner sebagai diplomasi. Jadi bagaimana mengenalkan Indonesia kepada dunia. Tentunya makanan itu harus mempunyai cerita. Jadi kuliner Indonesia ini kemudian yang digali yang mempunyai keterkaitan yang kuat dengan sejarah dan budaya, di mana rempah-rempah mempunyai peran penting selain storytelling dan tradisi. Jadi
Saat ini yang sedang kami memang lakukan adalah menggali cerita-cerita di balik kuliner-kuliner. Nah, ini mungkin teman-teman di sini yang hadir di sini punya banyak cerita tersebut, cerita tentang rempah-rempah tersebut yang bisa kemudian kita kembangkan dan untuk kita promosikan. Jadi ini yang bagaimana Indonesia kemudian bisa memperkenalkan cita rasa kuliner Indonesia ke luar negeri. Nah, ini benar-benar menjadi suatu challenge ya ketika kita tanya makanan Indonesia itu rasanya apa sih? Pedas kita bilang gitu. Tapi ternyata pedasnya Manado sama pedasnya Padang sama pedasnya Bali itu berbeda gitu. Ketika kita bicara tom yum mungkin pedasnya sama, asamnya sama ya beda-beda dikit begitu. Nah, ini yang juga menjadi isu walaupun kami juga mendengar dari berbagai teman-teman chef atau yang pengusaha rumah makan menyampaikan bahwa tidak bisa kita mengambil makanan itu yang asli dari Indonesia untuk kemudian dijual karena dihidangkan di sana karena memang tentunya harus disesuaikan dengan lidahnya orang di luar sana gitu ya. Nah, dalam konteks pariwisata, di promosi kuliner inilah bagian dari promosi daya tarik budaya Indonesia. Jadi masih dilihat sebagai bagian dari pengembangan wisata budaya. Walaupun kami ngelihat ke depannya ini harus berdiri sendiri ya, walaupun ceritanya nanti ada tentang budayanya. Oke, next. Nah, ini tadi gerakan nasional Spice Up the World. Jadi ini yang sudah ditentukan oleh Kemenkomarves ini ya, jadi bukan Kemenparekraf, bahwa gerakan Indonesia Spice Up the World ada gerakan nasional yang diusung pemerintah untuk tujuan meningkatkan nilai ekonomi, pariwisata, perdagangan, dan investasi. Jadi DTI melalui industri gastronomi. Gerakan nasional ini dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sudah sejak tahun lalu digodoknya. Jadi melibatkan semua pemangku. Jadi kalau rapat tentang Spice Up the World ini termasuk dengan para pengusaha juga pengusaha industri makanan olahan juga terlibat. Nah, kemudian ada target Indonesia Spice Up the World itu hadirnya 4.000 restoran di luar negeri. Kalau saya boleh bilang ya, kami juga nggak tahu dari mana angka 4.000 ini. Karena tentunya saya melihat bahwa bukan angka 4.000-nya sebenarnya kalau boleh ngomong, saya sudah ngomong juga nih sama Kemenkomarves bahwa sebenarnya yang paling penting adalah dikenalnya dulu makanan Indonesia through whatever, tidak perlu tentu restoran ya, karena saya nggak tahu di Belanda berkembang nggak, kalau di Indonesia sekarang nggak perlu ada restoran tapi makanannya bisa ada gitu. Jadi warung dapur rumahan itu sudah sangat dikenal gitu sekarang di Indonesia. Nah, kemudian peningkatan nilai ekspor bumbu rempah menjadi 2 miliar US dollar. Kemudian bumbu yang akan dipromosikan ini ya dikaitkan dengan makanan itu bumbu rendang, nasi goreng, sate, soto, gado-gado, serta bumbu pedukuh lainnya seperti kecap manis dan bumbu kacang tanah. Sementara rempah prioritas yang akan diekspor adalah lada, pala, cengkeh, jahe, kayu manis, dan vanila. Jadi ini yang sudah ditetapkan oleh Kemenkomarves yang dikerjakan bersama-sama oleh kementerian-kementerian terkait. Next. Silakan terus. Nah, ini kalau kami kemudian melihat bahwa sebenarnya dalam konsep pengembangan Indonesia Spice Up the World itu ada 4 pilar sebenarnya. 1 pilar ada untuk ekspor rempah, produk bumbu dan pangan olahan. Nah, di dalamnya di situ ada produksi. Jadi produksi baik produksi pertaniannya seperti apa, ya, produksi yang kalau sudah masuk ke pabrik seperti apa. Kemudian ada kemasannya. Kemasannya ini yang kemasan dari bumbu-bumbu kita sekarang ini atau kemasan dari yang sekarang sudah bagus-bagus ya, sudah mulai bagus-bagus. Dan bagaimana kemasan kalau saya lihat di Thailand ya, dia bisa bikin opak, kayak opak sih sebenarnya, rengginang, kayak rengginang tapi dibikin kecil-kecil, ada yang rasanya tom yum, ada rasanya macam-macam. Nah, kita itu masih kalau kita bicara rengginang, masih rengginang yang besar kan, belum rengginang yang ini. Dan mencarinya pun tidak bisa tidak khusus gitu. Kalau harus khusus tempatnya. Kalau di Thailand itu kita bisa ngelihat rengginang. Kalau saya bilang sih dia rengginang benar-benar sama gitu, tapi kita bisa dapetin di mana-mana. Kemudian termasuk pameran bumbu. Nah, ini yang saya pikir menjadi tugas berbagai kementerian. Jadi Kementerian Kementan, Kemendak, Kemenkop UKM, kita semua sebenarnya terlibat di sini.
Untuk pariwisata, kami punya program di Deputi 7 itu apa bedakan namanya. Bedakan itu kemudian melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk membuat kemasan agar kemasan makanan mereka menjadi lebih bagus. Nah, pilar kedua adalah pilar restoran Indonesia. Jadi mungkin ingat nggak dulu bahwa redesign, mungkin sebenarnya restoran Indonesia seperti apa sih bagusnya. Ini kalau kita dulu ya, kalau kita ke Thailand, restoran Thailand itu agak-agak hampir sama ya, bukan yang fast foodnya ya, tapi bahwa di situ pasti ada foto rajanya, mungkin di situ pasti ada gambar pariwisatanya. Nah, ini yang memang perlu. Walaupun kemudian ketika saya ke New York berdiskusi dengan 4 restoran yang ada di Indonesia, mereka bilang, Bu, boro-boro nih di redesign, yang kami hidup aja, kami tetap berlangsung saja itu menjadi udah syukur, dia bilang. Nah, ini juga ternyata kalau saya lihat bahwa ada yang perlu mungkin nanti dari Rumah Indonesia itu menginventarisasi atau mengidentifikasi sebenarnya isu utama dari restoran Indonesia itu apa sih sebenarnya. Kedua, mempromosikan restoran Indonesia. Nah, ini juga bisa kita lakukan bersama, terutama dengan KBRI kita. Bagaimana kita mempromosikan restoran Indonesia. Kemudian chef, bagaimana chef-chef Indonesia, masakan Indonesia, apakah ada masalah? Mungkin kalau di Belanda nggak masalah, tapi ternyata di beberapa tempat di negara lain ada cukup masalah. Jadi lebih banyak orang yang rumahan bisa masak, kemudian bikin gitu ya, tapi bukan memang chef khusus yang sebelumnya memang belajar tentang kuliner, tentang cara masak. Kemudian patokan bahan baku, ini juga menjadi isu dari hasil perbincangan kami tadi, seperti kalau misalkan rendang Indonesia itu seperti apa sih sebenarnya, karena ternyata di Indonesia sendiri kan ada rendang yang asli dari Sumatera Barat yang warna hitam gitu ya, di Sumatera Barat juga ada rendang yang Jawa yang warna merah. Sebenarnya yang mana yang mau kita tonjol, mau kita benar-benar kan bilang this is authentic Indonesia. Ini juga masih isu. Bukan berarti nggak boleh ya, ada yang merah, ada yang hitam, tapi nah sehingga orang tahu oh ini rendang Indonesia. Karena kan Malaysia juga sekarang promosinya rendang juga begitu. Jadi ini bagaimana mungkin saya perlu masukan dari teman-teman. Terus satu lagi ya restorasi, bagaimana kolaborasi antar antar para pelaku di negara masing-masing tersebut, karena isunya juga yang saya dapatkan itu di isu permasalahan di luar itu adalah ketersediaan bahan baku. Nggak tahu di Belanda seperti apa, tapi di Amerika pun di Indonesia di bagian timur ternyata bahan baku masakan Indonesia itu untuk skala restorannya juga menjadi masalah gitu. Jadi misalkan begini, sekarang kita kan mereka make santan itu yang dari Thailand. Santan dari Thailand, ketika kemudian ada satu saat santan Thailand itu di-ban, nggak bisa masuk. Akhirnya harus ekspor sendiri harus impor dari Indonesia langsung. Ternyata impor dari Indonesia itu tidak ada kemasan yang bulky. Kemasannya kemasan yang 1 liter 1 liter. Kan kalau butuhnya besar nggak mungkin gitu kita mengekspor seperti itu. Dan ternyata kalau dia dari economic of scale-nya nggak masuk, jadi mahal gitu. Nah ini restoran Indonesia isunya di sana, termasuk juga sudah dibahas sebenarnya bagaimana peranan airline, peranan perbankan dalam mendukung agar produk bahan baku dan bumbu Indonesia itu bisa murah, bisa masuk economic of scale-nya. Ini juga dimintakan oleh kementerian lain bagaimana melakukan hal ini. Dan juga bagaimana memberikan dukungan pembukaan restoran Indonesia. Sebenarnya ini juga dibahas di Kemenkomarves, tapi bukan di Kemenparekraf. Nah, kemudian promosi kuliner. Nah, ini juga ya tadi selain restoran Indonesia, sebenarnya promosi kuliner ini sendiri menjadi penting. Bisa melalui festival-festival, kemudian kita promosi melalui konten digital, atau kemudian saya pikir saya juga pernah bicara dengan beberapa KBRI bahwa kenapa tidak misalkan tiap ulang tahunnya Indonesia perayaan kemerdekaan Indonesia itu kita mengirim hampers makanan Indonesia begitu. Ini mungkin nggak dilakukan sehingga kemudian ketika tidak ada jamuan kalau kondisi saat ini COVID, makanan Indonesia itu tetap bisa terkirim begitu.
Nah, kemudian juga melalui forum-forum conference. Jadi kami berpikir bahwa tahun depan mungkin kita akan bisa melakukan konferensi-konferensi tentang gastronomi Indonesia yang bisa dengan para pembicaranya juga dari luar negeri. Jadi tahun 2014 waktu itu 2017 kami dengan UNWTO juga pernah melakukan bersama-sama di ASEAN ya, forum ASEAN juga membahas tentang gastronomi ini. Terus akhir adalah yang Indonesia sebagai destinasi kuliner. Nah, yang D ini, pilar D ini menjadi tugas tanggung jawab saya gitu, saya deputi saya. Bagaimana membuat pola perjalanan tematik, menyiapkan destinasi gastro gitu ya. Kemudian memang membuat paket wisata kaitannya dengan khusus memang kuliner. Nah, ini mungkin teman-teman ketika kita mungkin tidak hanya kuliner mungkin, tapi juga sebenarnya termasuk mungkin ke kawasan-kawasan pertanian sebenarnya, spice road ya, mungkin dulu ada jalur rempah itu menjadi satu paket wisata juga bisa kita lakukan. Jadi ini kalau tidak salah Kemdikbud yang sedang membuat tentang jalur rempah. Ini kami akan berkoordinasi dengan mereka untuk kemudian membuat satu paket wisata sendiri menjual. Nah, ini saya perlu masukan dari teman-teman di luar, terutama siapa sih marketnya gitu yang bisa kita sasar. Next. Jadi 4 ini yang menjadi utama, dan kami mengambil yang nomor D dan nomor B itu yang menjadi sekarang di jangka pendek. Karena kan kalau kita bicara buka restoran segala macam mungkin peranan KBRI menjadi sangat kuat dan Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian. Tapi kalau yang B, C dan D ini Kemenparekraf masih bisa langsung melakukannya. Ya, next lagi. Nah, ini apa yang dilakukan ini yang sudah ada ya di Kemenparekraf saat ini adalah tadi pengembangan kemasan produk. Jadi program bedakan. Jadi di beberapa daerah kami melakukan hal ini kaitannya untuk dalam negeri dulu, dan juga termasuk ada kita masuk dengan Bangga Buatan Indonesia yang bagian kulinernya dibantu UMKM-nya untuk masuk di dalam di market marketplace ya di digital. Next. Ini yang kita lakukan. Kemudian promosi restoran Indonesia dan co-branding, mungkin ini kita akan lakukan lagi, tapi ini kami masih membahas karena saat ini terus terang saja di DPR masih belum diizinkan gitu ya untuk promosi di luar negeri. Jadi bukan diizinkan ya, masih udah deh nanti dulu deh ke luar negeri. Nah, ini juga Kementerian Keuangan dengan DJA juga masih sangat sensitif ketika kita bicara akan promosi di luar negeri gitu. Jadi pelan-pelan dulu ini karena mereka selalu menyampaikan sekarang kita belum bisa nih menerima wisatawan luar negeri, nanti dulu aja begitu katanya. Next, tapi promosi chef ya mungkin saat ini di Prancis nih yang tim Indonesia yang ini nih apa bacanya nih Bocuse d'Or ini ya, kemarin kita di Deputi Pemasaran membantu mengirimkan chef-chef ini untuk ikut dalam perlombaan ini ya, dan kita juga sebenarnya sedang mencoba menarik kegiatan Asia Best 50 untuk dilakukan di Indonesia tahun depan. Ini juga menjadi salah satu cara kita mengembangkan destinasi kuliner. Next. Nah, next lagi. Nah, ini promosi kuliner kita. Nah, ini yang satu lagi adalah penyiapan destinasi gastronomi, di mana sebenarnya sedang disiapkan terus adalah di Ubud. Ya, di Ubud itu memang sudah cukup dikenal untuk kuliner gitu, kulinernya Bali sebenarnya internasional di sana sudah ada. Jadi di Ubud termasuk dengan paket-paket wisata di sana ini dengan UNWTO sudah dilakukan, memang belum selesai nih sebenarnya, tapi karena COVID ini kita terpaksa terhenti dulu. Next. Nah ini yang sedang juga kami dibantu beberapa teman-teman termasuk Pak Tendi gitu ya, membuat storytelling dari beberapa tadi tidak hanya destinasinya tapi juga tadi kayak Spice Road itu ya, bagaimana ceritanya, dibuat ceritanya, kemudian di Belitung ini juga kita lakukan untuk bisa menjual destinasinya benar-benar destinasi gastronomi atau destinasi kuliner. Kalau secara domestik sebenarnya ini sudah cukup menjual gitu ya, kayak
sudah punya makanan-makanan, bahasa Sunda itu kokojo ya, apa ya bahasa ini, makanan-makanan terpopuler dari destinasi tersebut. 2018 itu kami sudah membuat sebenarnya e-book tentang 10 makanan tradisional mungkin dari masing-masing provinsi. Itu sebenarnya sudah kita buat waktu itu. Nanti saya cari lagi deh Mbak Pininya di mana ya. Jadi ini juga ternyata membuat orang-orang juga tertarik untuk mengunjungi destinasi. Next. Bu Kiki, ini informasinya menarik sekali ya. Jadi saya sendiri sampai nggak berkedip ngeliatin infonya nih. Jadi apa namanya? Saya juga lihat kalau Bu Kiki lihat di bawah tuh di conversation-nya itu banyak sekali yang pengen dapat infonya tuh. Apakah bisa dapat info itu sendiri Bu Kiki? Boleh, ini silakan diambil, dan sebenarnya masih banyak lagi yang saya bilang tadi, ini masih banyak banget yang bisa, bahannya banyak sekali. Macam-macam kan kita waktu ya, nggak mungkin saya bikin ini ya. Jadi apa namanya? Saya lihat itu teman-teman pada pengen sekali dapat ya. Jadi program-program yang Bu Kiki sampaikan tuh benar-benar sangat bagus. Iya, jadi buat saya sendiri juga menarik ya. Saya lihat juga Chef Agus juga tertarik ya. Diplomasi kuliner luar biasa ya Bu. Iya, jadi tidak pola perjalanan ini juga. Jadi kita food tour guide ini juga menjadi menarik sekarang Pak. Jadi saya pernah di Bali ini ya. Di Bali itu dari jam 5 sore sampai jam 11 malam mengunjungi 5 restoran, makan di sana. Tiap restoran kita makan, dijelaskan, chefnya keluar, cerita mulai dari makanan pembuka, makanan utama, sama makanan penutup. Jam 11 malam itu udah kenyang banget, tapi menarik sekali karena di setiap makanan ada ceritanya. Nah, ini sebenarnya yang perlu, mungkin ini Mbak Tantri ini nanti bisa bantuin kita bikin ini di berbagai kota ya, yang bisa kita jual gitu. Yang kemudian saya pikir saya bisa harapkan dari teman-teman sini marketnya ini kemana kita jual. Jadi saya yakin banyak sekali pencinta-pencinta kuliner di luar negeri yang bisa kita sasar nantinya ya ini Mas Ketuko ini. Bagaimana kita bikin nanti, kita siapkan di sini, kita sudah apa ya, ini kan saya berpenjelasan ya, sebenarnya banyak lagi sebenarnya bisa kita jual ya. Nah ini pola perjalanan tematik. Next lagi, mungkin beberapa tinggal sedikit nih kayaknya. Next lagi Salwa coba. Nah ini konten destinasi gastronomi, kita pengen nanti tahun depan menjadi host destination untuk Asia 50 Best Restoran, mudah-mudahan 2023 mudah-mudahan kita bisa dapat ini. Ini antara Bali dan Jakarta ini. Next. Nah, mereka akan membantu untuk promosinya juga. Nah, itu sebagian kecil dari sebenarnya informasi terkait program kita ya, dan memang kita yang sekarang menjadi prioritas adalah menguatkan di dalam negeri. Menguatkan dalam negeri ini yang benar-benar supaya memang kita siap kalau kita mau promosikan Indonesia sebagai destinasi kuliner. Demikian. Baik. Terima kasih banyak Bu Kiki. Benar seperti yang saya bilang tadi ya, jadi sampai nggak berkedip saya ngeliat ini program diplomasi kuliner nih, karena gimana hubungin makanan ya, food dengan historinya tuh, yang mana spices itu rupanya memang banyak sekali berperan ya. Nah, ini saya ingin mengundang nih sekarang saksi sejarah, mungkin karena beliau adalah salah satu saya lupa istilahnya apa tuh, pikirnya kalau nggak salah jadi yang tuan tanah pada saat itu dari Pak Pongki van den Broeke nih ya gitu. Kira-kira silakan Pak Pongki, mungkin bisa cerita sedikit juga, mungkin bisa dibantu dengan Bu Rani juga kalau kami ada waktu sekitar 15-20 menit. Silakan Pak. Ya. Apakah ada presentasi Pak mungkin atau yang perlu di-share? Tidak ada. Ya. Oke, baik. Silakan Pak, ngobrol-ngobrol aja. Nah, saya mau cerita sejarah keberadaan saya di sini ya, dan perkebunan pala yang saya kelola sekarang ini ya. Memang saya ini generasi yang ke-13 ya, penerus daripada Varkanier Peter van den Broeke yang masuk ke Banda Nera dari tahun 1612. Ya. Jadi saya generasi yang ke-13. Cuma sekarang ini perkebunan pala yang saya kelola itu
hanya 12,5 hektar saja. 12,5 hektar. Yang tadinya waktu keluar panen bruk yang pertama sampai yang generasi ke 11 itu luasnya masih sekitar 143 hektar. Sampai Indonesia merdeka dan diambil alih oleh negara, sehingga ini adalah 12,5 hektar ini kompensasi yang diberikan oleh pemerintah pada keluarga Vandenbroucke. Jadi sampai saat ini saya tetap sebagai petani pala penerusnya. Dan pala yang saya budidaya di sini sekarang ini kurang lebih 3.000 pohon pala ya. Tidak terlalu besar, tapi lumayan lah untuk tambah kehidupan lah. Jadi pala yang dihasilkan dari Banda ini memang cukup bagus ya. Itu kita biasa dalam 1 tahun bisa 3 kali panen ya, 3 kali panen. Jadi 4 bulan sekali panen. Panen besar, panen raya, panen sedang, dan panen kecil itu. Jadi total pendapatan penghasilan pala dalam 1 tahun itu dalam 12,5 hektar itu sekarang ini tinggal sekitar 3 ton ya. 2 sampai 3 ton. Permasalahannya iklim yang ada sekarang 12 hektar itu, Pak. Untuk 12 hektar itu 3 ton, Pak. 12,5 hektar ya, 3 ton dalam 1 tahun. Karena kondisi perkebunan sekarang ini udah agak sedikit rusak karena iklim ya. Dan juga karena banyak penebangan illegal logging ya, penebangan pohon pelindung ya. Sehingga merusak perkebunan pala itu sendiri. Rata-rata umur berapa, Pak? Kalau boleh tanya ya, sedikit. Rata-rata umur pohon itu berapa tua, Pak? Memang sih kalau umur pohon pala itu sebenarnya paling kuat. Bertahan lama. Ada yang sekitar 200 tahun masih bisa produksi. Ya, 250 tahun juga ada. Makin tua, makin bagus ya, Pak? Maaf. Betul. Memang ya, usia bagusnya itu sampai 150 tahun itu masih bagus, produksinya masih bagus. Tapi kalau udah 200 tahun lebih produksinya sudah menurun. Itu. Luar biasa. Iya. Jadi tidak terlalu inilah. Jadi rusaknya ini sekarang ini ada hal-hal yang sangat rentan terhadap pohon pala ini karena perubahan atau global warming ya, sehingga berpengaruh terhadap perkebunan pala. Yang tadinya belum ada istilah global warming itu, kita bisa mendapat 6 dalam 12,5 hektar itu per tahunnya. Dan sekarang menurun jauh sekali. Itu. Ya. Dan juga pala yang dari Banda ini memang kualitasnya sebenarnya sangat bagus sekali ya. Cuma cara perlakuan pas panennya itu yang membuat kualitas pala jatuh ya. Pak, ini saya kasih contoh waktu masih zaman Belanda dulu. Pala itu diambil dipanen ya setelah dia terbuka usia 9 bulan ya. Jadi masak secara fisiologis ya, gitu. Nah, tapi sekarang ini karena faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap populasi penduduk yang sudah padat di Kepulauan Banda ini, ya. Jadi kadang usia 7 bulan itu pala udah dipanen. Jadi kualitasnya sangat rendah sekali sekarang ini. Ya, bulan dipanen, Pak ya? Iya, 7 bulan itu udah dipanen karena faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi yang mengganggu. Pala muda dong, Pak ya? Masih pala muda dipanen, Pak? Ya, tidak terlalu muda sih, tapi belum tua betul ya. Itu. Jadi kerusakan pala Banda itu banyaknya di situ.
Tapi kalau di tempat saya masih tetap masak secara fisiologis baru kita panen. Gitu. Nah, cuma faktor harga itu berpengaruh juga. Kadang-kadang kita udah panen, hasil yang bagus ya, tapi penjualannya ternyata nggak jauh berbeda sama yang usia 7 bulan. Nggak ada perbedaan harganya. Itu. Oke, itu Pak dari zaman dulu tuh gimana sih Pak? Jadi misalnya apa namanya ini kan Bapak kan megang kebun ini udah istilahnya ratusan tahun ya Pak. Jadi Iya, apakah iya. itu turun-temurun itu gimana Pak? Heritage-nya nurunin ke keluarga itu kan juga apa namanya cara merawatnya kan saya tahu tuh kalau pala tuh bukan kita yang tahu karena saya Iya. pernah impor pala dulu ya Pak. Jadi yang saya tahu juga kalau misalnya ngomong perkebunan pala tuh jadi pertama kali saya belum main tuh saya tahu bahwa saya pikir tadinya itu ada suatu daerah semuanya pohon pala. Ternyata enggak ya Pak. Dia ternyata banyak di belakang rumah dia ada pala gitu ya Pak ya. Terus habis itu nanti dia rawat. Nah itu ada proses-proses ini ya Pak. Maksudnya perawatannya gimana gitu Pak? Dari turun temurun memberitahukan bagaimana ininya perawatannya Pak. Ya, cara merawatnya sih tidak terlalu sulit ya. Karena perawatan pohon pala itu hanya untuk pemotongan rumput supaya tidak dekat pohon pala ya. Itu berpengaruh terhadap pembuahan pala juga. Kalau rumputnya lebat, otomatis nutrisinya banyak dimakan oleh rumput ya. Jadi yang kepalanya sedikit saja. Gitu. Jadi kita lebih rutin untuk pembersihan rumput saja sebenarnya. Nah, tapi kalau untuk pemupukan apa segala, memang di Banda ini belum pernah kita menggunakan pupuk ya, pala. Jadi masih benar-benar organik ya. Iya, dari daun-daun pohon yang udah membusuk gitu ya. Jadi itu saja. Nah, dan juga ya Pak. Jarak tanam itu juga berpengaruh. Waktu masih zaman Belanda, itu jarak tanamnya itu kurang lebih 7 meter ya. Jarak yang paling ideal untuk pohon pala. Ya. Cuma sekarang ini karena populasi penduduknya udah lebih banyak, mereka berbondong-bondong untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, mereka tanam jarak dekat. Padahal lebih tidak menguntungkan sama sekali. Pak ya. Nah, iya. Yang ini Pak, apakah ini ya saya juga mau sampaikan sedikit ke teman-teman yang mungkin lihat ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan bisa dipasang di chat, jadi nanti atau raise hand nanti kita bisa Pak beri giliran. Jadi kalau misalnya pala ya Pak, apa namanya tadi kan perawatannya juga udah jelas gitu ya. Apakah ada kerjasama dengan pemerintah daerah, mereka bisa bantu apa di sana mungkin Pak untuk hal ini? Memang tidak ada sih, kita tidak ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Memang tapi dari dinas pertanian ya itu mereka banyak memberikan solusi bagaimana cara untuk meningkatkan hasil pohon pala itu aja, hasil dari buah pala itu saja ya. Tapi tidak kurang berpengaruh sekali sih ya. Mereka itu hanya datang berbicara, memberikan Sosialisasi Om. Ya sosialisasi, aduh, udah tua nih, pikiran udah sosialisasi. Tapi habis itu tidak ada kelanjutan. Nah, itu yang membuat kita lebih jadi disitulah kendala-kendala yang ada sekarang ini. Jadi, macam pemerintah daerah itu lepas tangan saja terhadap petani, entah mau diapain. Bahkan petani separuh panen muda juga tidak ada teguran dari pemerintah daerah. Ya. Padahal Pak Pogi ya, jadi yang setahu saya juga masalah pasca panen itu penting sekali ya Pak untuk naikkan itu penting sekali.
Ya. Kualitas pala itu. Nah, ini ada perubahan jauh ya. Waktu zaman kakek saya, Ya, itu semua pala dimasukkan ke tempat pengasapan ya. Tempat pengasapan pala itu minimal tuh 3 minggu diasapin tuh ya sampai kering tuh. Cuma yang sistem sekarang ini mereka banyak dijemur di matahari. Hanya dijemur di matahari, itu waktunya yang dibutuhkan cuma 6 hari, taruh 1 minggu ya. Mereka pikir itu pala itu sudah bagus, sudah kering, padahal di dalamnya masih mentah. Akibatnya waktu udah masuk di pengepul, nanti pala itu berjamur semua. Itu permasalahannya. ya timbullah kemudian itu Pak aflatoksin Pak pada akhirnya. Aflatoksin, iya. Aflatoksin. Memang saya pernah dengar bahwa pala yang dari Banda ini ada yang dialihkan lagi karena sudah tercampur dengan aflatoksin. Itu. Ya, jadi dari masalah pengalaman kami sih, dari pengalaman Ya. kami yang Amerika itu adalah ini Pak, lebih ke apa ya, penanganan tadi masalah pasca panen tadi Pak. Jadi tapi Iya, pasca panen tadi. betul, metodenya salah satunya adalah yang pengasapan itu. Begitu, cuman ada juga ya Pak bahwa apa namanya yang saya dengar itu adalah masalah bukan saya bilang tekanan ekonomi ya, cuman memang apa mereka tuh masalah harga jual kalau misalnya dijual sekarang mau dijual nanti itu ya kadang-kadang mereka perlu dananya sekarang jadi cepat dijual Pak, itu yang saya dengar. Padahal sebetulnya untuk bisa lebih lama lagi untuk luar negeri misalnya ekspor, kalau kami dulu ngambil pala Pak, saya juga sempat bilang Pak tolong jangan terlalu cepat dipetik atau bagaimana diproses karena tunggu aja dulu sampai kualitasnya naik gitu ya Pak. Nah itu dia salah satunya. Sebentar Pak, iya Pak, silakan Pak mungkin. Itu kita sudah pernah juga bersosialisasi dengan masyarakat di sini ya untuk mengembalikan citra pala Banda ya. Tapi sangat sulit sekali. Ya. Mereka itu ya cuma mau kita undang untuk bersosialisasi dengan masyarakat khususnya. Mereka itu cuma datang mendengar, habis itu tidak ada pelaksanaannya sama sekali. Betul. Jadi kadang-kadang saya itu juga rasa kecewa juga ya. Apalagi saya itu masih tetap mempertahankan kualitas apa yang sudah pernah diturunkan oleh yang terlebih dahulu dari saya ya, dari kakek sampai bapak itu. Tapi cuma saya sendiri yang masih bisa bertahan dengan itu. Tapi kalau yang lain udah nggak bisa sama sekali. Ya Pak, luar biasa. Emang hal yang susah nih Pak untuk ilmu begitu ya, yang mesti kita terus menerus ya kadang-kadang penyuluhan. Jadi makanya mungkin bagus tuh ada pemerintah, karena pemerintah tuh sebetulnya kan lingkupnya lebih besar Pak. Jadi bukan masalah ini aja ya, jadi ilmu itu. Saya mau ini dulu mungkin bisa ini Pak Moki, terima kasih ininya penjelasannya luar biasa. Bu Rina mungkin Pak Burani. Selamat malam. Apa kabar? Baik, saya panggil Om Tuko saja ya, karena saya panggil Mbak Tantri Mama jadi. Jadi saya anak angkatnya Mbak Tantri kalau di Jakarta. Jadi aku panggil Om Tuko aja. Om Pongki ini, saya ketemu Om Pongki pertama tahun 2016 ya Om ya, waktu pertama kali itu ke Banda ya. Iya, 2016. Jadi kalau Banda itu kan memang awalnya selain pala juga terkenal dengan divingnya. Mungkin Ibu Kiki izin, ini kita sering meeting tapi di diving Bu Kiki, saya Rani PUSI Bu. Sekarang karena diving juga saya ketemu Om Pongki, jalan-jalan ke Banda jadi jatuh cinta dengan pala Bu Kiki, izin. Iya. Nah, ketemu. Jadi kalau ke Banda, kalau misalnya habis diving, nanti surface intervalnya jalan-jalan ke kotanya, banyak tuh yang datang ke rumahnya Om Pongki. Nanti Om Pongki cerita banyak
kita main di rumahnya Om Pongki, terus makan siang, minum cinnamon tea, disediakan cinnamon tea sama Om Pongki sama pisang goreng, biasanya kayak gitu. Sekedar info saja, rumahnya Om Pongki itu masih rumah yang lama, dan di rumah Om Pongki ada rumah asap pala yang memang dari dulu, jadi yang itu yang masih dipakai sama Om Pongki, dan Om Pongki punya destilasi minyak essential oil, jadi Om Pongki juga bikin essential oil juga. Ada gambarnya tuh Mbak. Dan Wah, asik banget nih. Ada gambarnya, nanti aku carikan. Aku masih ada produknya Om Pongki di rumah. jadi itu terus saya jatuh cinta sekali dengan Banda. Begitu pertama kali saya datang ke Banda, saya langsung jatuh cinta, dan kebetulan saya mengoperasikan satu kapal pinisi yang memang biasa dipakai untuk diving gitu. Jadi memang Sama Pak setiap tahun Riki ya, kami Mbak ya? Sama Riki Pesik ya? Kemarin. Kapal saya Pura Besi Explorer, Bu. Setiap tahun ke Banda. Banyak kapal yang ke Banda, Bu. Cuman tahun ini slow down, sudah 2 tahun kita nggak ke Banda, Bu, kapalnya. Kapal sementara lagi docking di Bira. Jadi begitu jatuh cinta dengan Banda, dengan banyak pala, dengan sejarahnya. Jadi kita kalau ke Banda tuh kayak masuk ke living museum gitu. Bangunan lama, benteng-benteng masih aslinya begitu. Jadi itu yang kemudian ya ketemu dengan Mbak Tantri, dengan teman-teman trainer community. Jadi kayak ini kok banyak produk yang menarik dari Banda, cuman belum banyak yang tahu, hanya dipasarkan di sekitar situ. Om Pongki itu bikin selai pala yang enak banget, dan kemarin saya udah pesan, terus saya bilang Om Pongki, Om Katong berjual selai pala saja, saya bilang. Nanti beta bantu kemas, nanti beta bantu pasarkan di Jakarta. Jadi ini sudah Om Pongki pung selai pala yang kemarin tuh beta kemas akan jadi begini. Moga-moga nanti Mam Tantri bisa bawa ini ke Belanda, Om Pongki. Jadi korba jual di Belanda. Begitu. Terus satu hal sih yang saya mau revisi sedikit di selebaran yang kemarin tuh yang disebarkan bahwa saya disebut sebagai pendamping petani pala. Mohon maaf, saya sebenarnya bukan pendamping karena sebenarnya saya lebih suka disebut activator, dan saya bikin brand Rumah Pala. Rumah Pala ini saya pengen mengkurasi produk-produk yang kualitasnya bagus, yang bisa kita pasarkan, kita distribusikan di luar Banda, di luar Ambon, di luar Maluku gitu. Jadi saya coba kurasi produk-produk dari Banda, karena sebenarnya mama-mama di Banda itu sudah sangat pintar lah, kita nggak perlu ngajarin. Petani pala di Banda kayak Om Pongki ini udah nggak perlu diajarin, udah tahu gimana pala yang bagus, gimana pasca produksinya, terus gimana mengurangi waste produknya dari daging buah pala segar yang tidak terpakai itu dibuat jadi selai, jadi sirup segala macam. Hampir masyarakat di Banda sudah bisa. Cuman memang kadang-kadang standar rasa dan kemasannya memang belum bagus gitu. Memang masih sangat bisa diimprove. Nah, itu kenapa saya coba bikin brand Rumah Pala ini tidak untuk menjadi rumah produksi, tetapi mengumpulkan produknya teman-teman, terus kemudian kita bisa promosikan, kita bisa distribusikan di tempat lain. Jadi seperti itu, karena kalau disebut pendamping petani pala, sebenarnya saya juga pengen nih ngenalin adik-adik saya di Banda, anak-anak Banda, anak-anak Ambon, anak-anak Maluku dari Ambon, dari Seram dan sebagainya. Mereka tergabung dalam satu organisasi namanya Molucas Coastal Care atau MCC. Ada di sini semua adik-adik saya. Ada Teria, ada Angel yang sekarang ini bersama Om Pongki di rumah. Terus ada Joakim, sebenarnya Joe masih mahasiswa di Australia, cuman karena lockdown dia nggak bisa pulang. Jadi ya sudah kakak, beta bantu di Banda saja. Oh ya sudah, kamu di Banda saja. Ada Joe sama dengan Sanif, anak muda dari Banda yang kuliah di Banda juga.
Jadi Luar biasa. begitulah Om Tuko. Luar biasa. Semangatnya ini untuk pala nih, dan saya dengar ceritanya ya, jadi this is beyond my expectation gitu ya. Karena kan seperti saya bilang 2010, 2014 tuh saya dagang pala tuh. Dan ceritanya ini sungguh bikin apa ya, bikin merinding kalau saya bilang, karena tahu sejarahnya nih. Jadi bagaimana, dan dengar juga dari Pak Om Pongki lah, saya juga ikut ya Pak. Om Pongki ini senang banget gitu ngobrol-ngobrol soal pala dan sebagainya. Juga dari apa namanya, teman-teman dari Molucas Coastal nih, mungkin bisa share cerita sedikit gimana apa namanya, apa yang bisa di-share, silakan. Ayo, silakan. Teria kah, Angel kah, Jo kah? Silakan, Teria. Boleh banget. Boleh. Oh, ini Jo saja. Om Tuko ini Jo dengan Sanis. Kalau Jo anak Banda, yang anak Ambon yang di Banda. Kalau Sanis memang asli tinggal di Banda. Sanis, kok cerita sudah? Silakan. Cerita tentang itulah semuanya. Gimana sejarah pala, bagaimana bisa masuk di bisnis ini? Mungkin ada share yang teman-teman di seluruh dunia nih pengen dengar ceritanya. Mungkin ini Om Tuko, waktu kecil saja cerita. Sanis cerita waktu kecil kalau kumpul-kumpul pala for beli buku itu. Bagaimana ceritanya itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua dan selamat siang yang di Belanda. Kenapa? Ini Pak, diskusi tentang pala juga tentang bahasa ini. Dari Ya. Ini saya bercerita kalau soal pala, anak-anak muda Banda, apalagi yang di pulau-pulau, itu mereka punya cerita-cerita pala dari tersendiri, dan dari saya sendiri itu sebenarnya saya kelahiran Seram, tapi saya sudah dari kecil sudah Banda. Tahun 2004 itu karena saya juga tinggal di pulau itu Pulau Ai. Pulau Ai juga kalau histori storytellingnya itu merupakan produksi perek terbanyak, itu ada 6 buah dan sampai sekarang masih ada bangunan-bangunannya yang masih ada, itu satu perek yang masih sedikit utuh dan satu gerbang. Kalau di Pulau Ai tahun 2006-2007 itu kampung saya tidak punya PLN. Jadi kami masih pakai genset atau mesin diesel dan nonton pakai parabola. Jadi kalau kita anak-anak biasanya mau nonton film kartun atau film-film animasi, yang tren pada saat itu mungkin Power Rangers. Jadi kalau Power Rangers, kalau kita mau nonton film Power Rangers itu, anak-anak di sana biasanya mencari 10 buah pala, karena satu buah pala, 5 buah biji pala itu dihargai dengan 500 rupiah. Jadi kalau 10 kita sudah dapatkan 1.000 sebagai tiket atau karcis nonton film Power Rangers. Di situ juga anak-anak di pulau, masing-masing di pulau saya juga tuh belajar bagaimana manajemen uang, bagaimana hidup mandiri, dan semua itu mereka mengambil semua itu dari pala, bagaimana mereka mendapatkan uang jajan selain minta kepada orang tua. Dari pala mereka sudah bisa menghidupi kebutuhan hari-hari. Ada juga saya yang pernah gunakan uang hasil pala saya itu, karena di kampung saya itu bebas angkat di kebun siapapun itu, tapi tidak boleh ambil di pohon. Jadi kita bisa cari pala dan beli alat-alat buku untuk menambah alat-alat pendidikan dan mungkin dan lain sebagainya. Om Tuko kalau boleh cerita sedikit. Jadi kalau di Banda itu, tapi tidak tahu saya di tempat lain. Kalau perkebunan di Banda itu, buah pala yang masih ada di pohon itu adalah milik atau hak pemilik lahan. Tetapi kalau sudah jatuh, siapapun boleh ambil. Jadi kebanyakan anak-anak, kalau saya sekolah, seperti Sanis dulu waktu kecil,
mereka selesai sekolah jalan-jalan ke kebun ngambil pala dijual, jadi berapapun itu dibeli, seperti itu. Jadi apa namanya, berapapun dibeli gitu ya, Mbak Rani? Apa namanya? Kenapa dia sesuai harga. Jadi artinya pala dari Banda itu nggak ada waste-nya. Jadi apapun bentuknya pas segala macam itu laku dijual. Cuman sayangnya kemudian yang tadi dikeluhkan Om Pongki, ada petani yang sudah bisa melakukan pasca panen secara benar dengan pengasapan yang betul, itu kemudian di pengepulnya dicampur dengan pala yang kualitas rendah. Jadi begitu keluar dari Banda, kualitasnya sudah turun semua. Itu yang terjadi yang tadi dikeluhkan oleh Om Pongki. Seperti itu. Nah mungkin boleh nggak Om Tuko, aku undang Teria karena teman-teman MCC juga bantu pembenihan juga ya Teria ya. Silakan Teria mencerita apa kegiatan MCC di Banda. Iya, terima kasih. Jadi mungkin ini kami di Banda ini sekarang udah 8 bulan. Nah, kami udah di Gunung Api, di Lontor, sama di Pulau Run. Nah, ketika kami sosialisasi pemetaan awal itu kami rasa bahwa pohon pala ini sudah mulai berkurang seperti yang Om Pongki katakan. Makanya di Lontor itu kami coba cari petani-petani pala yang mereka memang serius untuk bisa pembibitan, itu malah kita dapat namanya Om Yadi sama ada satu lagi. Nah itu kami kemarin sudah pembibitan pohon pala sama juga pohon kenari, karena kenapa? Setelah kami wawancara sama masyarakat, ternyata pohon pala ini dia harus ada pohon pelindungnya. Makanya pohon pelindung dari zaman dulu itu pohon kenari, kalau nggak salah ya Om Pongki. Nah kami coba untuk buat pembibitan 2 pohon ini. Dan itu kemarin didukung juga sama Bapak Raja yang di Lontor. Dan itu sudah dibagikan juga, sudah ditanam juga sama masyarakat di sana. Dan kami sebenarnya tuh masuk untuk bisa memberdayakan masyarakat agar mereka juga bisa mandiri, maksudnya mereka juga bisa sadar bahwa pala ini yang seperti Om Pongki katakan bahwa harus menjaga kualitas itu. Nah, kedepannya ini Om Pongki mungkin MCC akan bantu Om juga untuk kita bisa mengedukasi masyarakat yang ada di Banda agar mereka bisa mengerti arti dari pohon pala ini, kenapa sampai dia sangat berharga. Kalau orang Ambon bilang pohon pala ini kayak nona manis begitu ya, perawatannya harus beda kayak gitu, sehingga zaman dulu tidak salah banyak orang-orang dari luar itu datang ke Banda cuma mau cari pala, karena itulah pohon itu memang luar biasa perlakuannya itu sangat berbeda. Nah ketika petani misalnya mereka tidak bisa melihat itu dengan baik, maka kita tidak bisa mendapatkan kualitas pala seperti zaman dulu. Makanya MCC, kami dengan tim, kami juga dengan masyarakat, kami mau supaya kualitas pala Banda itu dia bisa kembali seperti dulu, dan kami melakukan program-program itu juga lewat edukasi bagi anak-anak usia-usia dini yang ada di sana. Begitu Kak Rani. Om Tuko, ini anak-anak MCC ini kami ketemu pertama kali di Ambon akhir tahun lalu sebenarnya. Waktu itu kami kebetulan suami saya juga punya NGO, punya yayasan yang memang fokus untuk di Maluku dan Papua. Terus kami bikin ekspedisi COVID pada saat itu, ketemu dengan anak-anak MCC. Terus kita ngobrol, ini anak-anak yang ada yang sekolah di luar negeri, ada yang sudah jadi wartawan, ada yang sudah jadi dosen, jadi guru, tapi mereka mau untuk kembali ke masyarakat untuk do something with the people. Terus kita challenge mereka, oke, kamu pergi ke Banda, kalau kamu mau kerja, kita bantu, kita support untuk fundingnya sementara kecil-kecil, kamu pergi ke Banda, dan dari bulan November, Teria ya, kalau tidak salah, dari bulan November sampai sekarang mereka sudah bangun gubuk-gubuk kecil di Banda. Mereka sudah jadi orang Banda. Begitu Om Tuko. Ya. Waduh, ini
sangat iya. Nah ini oke. Ini barusan sempat fungsi hostnya mental, jadi saya juga nggak bisa kontrol. Ada beberapa bilang tolong minta di mute. Oke. Menarik sekali nih Mbak Rani, apa namanya cerita-ceritanya nih, apa namanya dan sejarahnya nih. Nah ini apa namanya, saya juga pengen nanya nih ke apa namanya teman-teman di sini. Mungkin ada yang mau tanya atau bagaimana, kami persilahkan. Mungkin ada, saya lihat ini dari Theo Frido Manopo yang menyatakan bahwa quality control jadi bahan penting. Itu benar sekali tuh, karena apalagi kalau untuk dijual ya Pak. Terus mungkin ada komentar sedikit Pak Theo. Saya boleh komentar nggak Mas Tuko? Silakan Bu Kiki, monggo. Ya, ini saya sangat tertarik sekali nih Mbak Rani dengan ceritanya. Itu ceritanya luar biasa ya, sangat storytellingnya kuat banget nih Banda ini. Mbak Rani posisi di mana sih sekarang? Saya di Jakarta Ibu, baru sampai Jakarta 2 hari yang lalu. Maksud saya kan selama ini kita kenal Banda, terus terang Banda ini banyak sekali kapal pesiar yang datang ya. Jadi saya kan sudah ngurusin kapal pesiar sudah lama sekali gitu ya. Dan mereka selalu ingin ke Banda, tapi beberapa isu ada deh, beberapa isu-isu yang apa namanya membuat kemudian banyak yang tidak mau lagi, tidak singgah ke sana lagi. Ya isu-isu apa ya, bukan hospitality ya, tapi kaitannya dengan manajemen pengelolaan turisnya. Tapi saya melihat begini, selama ini orang kenal Banda kalau orang diving. Tadi kan Mbak Rani cerita diving, memang udah pernah dengar cerita Banda, bagaimana apa nama cerita sejarah waktu dulu kan Om Des Alwi ya yang sangat kuat ininya ya kuatnya. Nah, tapi tadi cerita-cerita tadi dan termasuk tadi yang diceritakan apa namanya mengenai bagaimana sebenarnya pohon bagaimana harusnya panennya pala itu sebenarnya suatu cerita yang luar biasa yang sebenarnya ini bisa ditarik untuk kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat karena ini bagian dari storytelling pariwisata mungkin ya. Jadi kita ngelihatnya tidak hanya dari aspek, jadi banyak hal yang tidak hanya dari aspek pertaniannya kalau kita bicara ini kan bahan pertanian gitu ya, tapi bagaimana menggugah kembali ini melalui cerita pariwisata nih. Kebetulan kan mungkin tahun depan kami punya untuk menindaklanjutin dari program Spice Up the World, kemudian program yang punyanya Dikbud kaitannya dengan jalur rempah begitu ya. Mungkin kita kuatkan lagi kan setiap tahun ada festival Banda ya. Setiap tahun tuh kita mendukung namanya festival Banda. Nah, tapi saya belum lihat kaitannya dengan apa ya, dengan cerita lama tadi mungkin belum kelihatan, lebih kepada culture yang tari-tarian mungkin ini yang mungkin saya pikir kita bisa bicara ya Mbak. Ini saya luar biasa nih, pengen banget jadinya jadi pengen, saya udah berkali-kali berencanakan pasti pas waktu acara festivalnya saya nggak bisa datang gitu ini. Nah kita susun kembali nih, kita buat tadi kan karena yang tempat saya ini menjual destinasi ya untuk dikunjungi. Nah ini mungkin kita bisa create bersama produk namanya tourism travel pattern kalau kita ke Banda seperti apa nih. Sudah banyak sebenarnya, tinggal kita rangkum kembali dan ini anak-anak muda yang sampai mau tinggal di sana begitu lulusan dari luar negeri ya, saya pikir luar biasa dan networknya sudah ada. Saya dengan senang hati pengen ngobrol lebih lanjut lagi nih nanti. Gitu. Siap Ibu, saya siap main ke kantor nanti Ibu. Untuk ini saja festival Banda beberapa kali juga kami memang bantu, hanya saja memang ada sedikit intrik-intrik kiri kanan, jadi mungkin nanti saya bisa ceritakan ke Ibu lebih banyak. Jadi siap, nanti saya melapor ke kantor. Ya, siap. Nanti minggu depan ya, karena minggu besok saya ke Papua, saya ke nanganin pon Papua juga, jadi mungkin setelah itu kita saya juga sudah dapat info katanya Pak Menteri juga mau ke Raja Ampat nih tanggal 4 tanggal 5 mungkin ya. Ya, mungkin lanjutan dari sana. Oke, mangga. Siap Ibu, nanti saya kontak Ibu lagi. Siap. Terima kasih Bu. Om Tuko boleh nggak saya share video singkat 2 menit? Oh boleh, silakan. Tapi saya nggak bisa nge-share dong. Mesti jadi host kok.
Saya harus jadikan dia host ya. Kayak gitu. Atau mungkin di share screen ini kan ada itunya, ada menunya gitu. Jadi Bisa dari situ enable bisa. aja. Bisa enable aja, enable participant aja. Ya. Terus sekarang Nanti udah? belum bisa. Oh, kok bisa ya? Share screen, enable, APK. Saya lempar jadi host saya dulu deh. Oke. Oke, silakan. Change host, ya silakan. Oke. Dua menit saja. Ini juga cerita tentang Om Pongki. Sudah bisa kelihatan? Ya. Ada suaranya? Ada. Oh, enggak ada, suara enggak ada. Suaranya enggak ada ya? Belum. Oke, sebentar. Duh. Keluar semua deh. Apakah sudah juga? Belum. Suaranya belum ada. Belum kali ini. Kan belum ada ya? Klik share audio, Ran. Ini udah gue screen share, Mam. Share audio. Ibunya Rani semua turun. Hang on. No. Itu kan baru share screen, Ya, tapi nih. ada share audio. Hang on. Di mana? Sebelah mana? Ada di Ini sebelah dia. di I got it. bawah. Oke. Mulai dari ulang. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa, Mam? Stop share dulu, baru share ulang, langsung Ya. klik ke centang di ya, oke, kiri oke, bawah oke. kemarin. Oke. Share. Ya. Salah lagi. Sorry. Ini apa? WA-nya keluar. Sorry. Ditanya Ketahuan semua desktop gua. Sudah bisa? Belum. Suaranya belum keluaran. Suaranya bagus, tapi suaranya nggak ada. Itu belum. Santri aja deh yang nyanyi. Wow. Mbak Rani, mungkin pas lagi di share screen-nya tuh di pojok kanan kiri bawah ada share enable. Sound.
Wow. Ya, Keren demikian. banget. Mungkin ini tadi yang disampaikan Ibu Vicky juga. Ibu sekedar informasi, jadi selain diving juga sebelum pandemi kami regularly selling ke Banda setiap tahun dengan Ibu Janet Denis. Jadi beliau kami hosting spice trip-nya Ibu Janet Denis. Jadi di kapal Ibu Janet sebagai hostnya, kemudian ya saya ikutan bantu ajak mereka pergi ke kebun sagu, kemudian main ke pasar dan segala macam. Jadi LOB kami tidak hanya untuk diving, Ibu, multipurpose boat. Jadi kami pakai untuk segala macam, begitu, Ibu. Itu marketnya siapa, Mbak? Orang asing atau orang Indonesia? Sayangnya orang asing, Ibu. Makanya sekarang collab semua. Kalau untuk kami pernah coba juga ngobrol dengan Om William Wongso untuk coba seperti ini juga. Mungkin ada Tante Raya juga di sini. Agak susah, Ibu, untuk adjust pricing-nya untuk domestic market, Ibu. Jadi Betul. itu kesulitan kami untuk sekarang. Ya, dan mungkin juga waktu nggak mungkin panjang. Jadi mungkin harus agak ngerubah begitu. Mungkin tidak bisa LOB-nya mungkin naiknya dari Ambon mungkin ya. Jadi bukan atau dari yang lebih dekat lagi. Jadi saya pikir memang harus kita bahas ya seperti apa dan kita mainnya dengan insentif trip mungkin nanti, Mbak. Ya, betul, Bu. Jadi misalkan nih ya, misalkan saya pikir kita ini produk dari misalkan Indofood ya, kita bikin emang di-create insentif tripnya ke sana, terus dengan Unilever mungkin yang memang punya produk-produk penghasil produk ini dibuat jadi sebagai kayak ini mungkin harus memang kecil-kecil dulu. Nah, ini yang mahal. Saya tahu LOB yang kalau di sana tuh harganya luar biasa. Mungkin kami juga nggak sanggup ya bayarnya dan lamanya itu loh di jalan belum tentu orang Indonesia. Ya, kalau dengan trip dengan Ibu Janet, Bu, informasi saja 9 hari, Bu, 8 malam. Jadi kami keluar dari Ambon, kita naik dulu ke atas ke Manipa. Di Manipa ada perkebunan sagu dan penyulingan penyulingan kayu putih. Kemudian turun ke bawah, menyisir menyisir Saparua, kemudian ke bawah lagi Nusa Laut, baru turun ke Run. Dari Run kemudian ke Banda Besar, ke Hatta dan sebagainya, baru kembali lagi naik ke Ambon. Tapi saya pikir ini bisa nih ya, ini saya tertarik banget nih, maksudnya begini, dengan kita akan mengembangkan quality tourism ya, di mana experience menjadi dan ini kan bagian dari ada edukasi, ada kemudian menjaga heritage ya di mana kan orang-orang baik yang sebenarnya sudah mulai banyak orang Indonesia yang ke arah sana, dan anak-anak muda ini sebenarnya udah mulai nih, ini mungkin malahan saya pikir bagaimana menggerakkan anak-anak muda di Ambon dulu ya, yang bisa biar cinta dengan daerahnya begitu. Maksud saya sebelum kita lari keluar nanti mungkin ada, saya lagi berpikir nanti, saya nggak mau janji dulu ya 2022. Jadi kayak ada subsidize-nya dari Kemenparekraf, mungkin nanti kita pikirkan. Saya kepikirnya anak-anak Ambon, anak-anak Maluku yang harus menjaga ini dulu, menyuarakan dulu begitu sebelum kita orang-orang luar. Nah ini sangat menarik nih. Terima kasih banget nih, saya banyak mendengar dulu nih di sini ya Mas Tuko dan Mbak Tantri, saya terima kasih sudah diundang ini. Terima kasih. Sama-sama, Bu, siap membantu, Bu, mempercepat. Iya. Bu Kiki, kalau untuk anak mudanya yang di Ambon dan di Banda, kenapa kami juga kami sangat dekat dengan teman-teman di Ambon dan di Banda, karena memang anak mudanya excited, Bu. Mereka sudah open minded. Justru mungkin memang yang tua-tuanya, yang kemudian kalau saya boleh bilang, mohon izin maaf, yang memang di pemerintahan yang agak kurang cepat menangkap bola yang dilemparkan oleh teman-teman. Jadi kita coba nanti ya, Mbak. Kita coba, maksudnya kita bawa. Siap, Bu. Kalau kamu nggak ngikutin ini, kamu akan kehilangan market. This is a new trend sebenarnya di kaitan. Nanti kita bicaranya wellness. Tadi saya ada penyulingan kaitannya dengan kayak Atsiri ya, dengan ini. Ceritanya banyak banget nih, Mbak. Nanti kita gandeng
apa namanya Pak Paulus ya dan kemudian beberapa ini yang sudah kami kenal begitu, ini luar biasa Mbak. Baik Ibu. Ya. Iya, Oke. iya. Wah, ini senang banget nih lihat TikToknya ya. Jadi benar-benar bisa informasi, dan saya lihat juga gulirannya sampai segitu jauh antara Mbak Radi dan Bu Kiki ini. Jadi bisa saling menginfo. Demikian. Ini kalau saya boleh lihat ke waktu, kebetulan juga mungkin agak bergeser, jadi kita mungkin agak saya pengen berikan waktu ke Chef Agus. Chef Agus nih di Belanda, jadi dia udah cukup lama di sini, dan dia chef cukup terkenal di sini karena dia tahun berapa ya chef itu menjadi duta besar untuk makanan Indonesia gitu ya. Jadi, masih ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Chef Agus, beliau dari silakan Chef Agus. Oke, selamat malam, selamat siang yang buat di sini, juga salam kenal buat semuanya. Sebagian udah saya kenal Ibu Tantri, apalagi Mas Tutuko. Kita udah 5 tahun terakhir memperjuangkan promosi makanan dan produksi Indonesia. Kita udah dari kopi, dari teh, dari semua gitu. Betul. Ya. Juga terima kasih atas undangannya juga buat Bu Tantri. Juga saya bikin share juga pengalaman yang saya ada ikutin di sini. Nama saya perkenalkan, nama saya Agus. Untuk saat ini saya sebagai chef eksekutifnya Ron Castro Indonesia. Kita ada 3 restoran di Amsterdam, di Laren, juga di Oude Kerk. Juga saya sebagai konsultan di sini. Sebentar lagi kita akan buka lagi di iconic restoran Garuda di Den Haag. Sebentar lagi mau buka. Terus saya juga konsultan di 3 kota yang berbeda, di Haarlem, Nijmegen, juga di Alkmaar. Kalau masalah bicara tentang pala itu mungkin di Belanda itu udah dikenal amat gitu. Terus kita juga banyak makanan juga yang pakai pala di sini. Untuk sebenarnya itu kata Ibu Kiki juga bilang bahwa kita yang penting itu bukan cuma promosi tentang kuliner Indonesia, tapi juga kita harus memperkenalkan rempah-rempah Indonesia. Kebetulan di tempat saya itu 90% semua chef-chefnya itu semua orang bule, orang Belanda semua. Mas Tuko juga tahu semua, tiap chef masing-masing itu semua orang Belanda semua. Gitu. Mungkin cuma orang Indonesianya saya cuma mungkin berapa orang. Makanya untuk pengenalan pertama yang saya kenalkan untuk mereka itu bukan masalah tentang makanan Indonesia aja, tapi pertama yang harus dikenalkan itu pengenalan rempah-rempah Indonesia gitu. Di antaranya 1 pala, cengkeh, kanel, terus serai, semua gitu. Itu yang penting. Mereka itu harus belajar dari karakter rempah-rempah itu tersendiri gitu. Dengan gitu juga dengan pala, kita juga harus tahu apa karakter yang bikin pala itu spesial gitu. Bikin enak makanan itu. Bukan makanan aja. Pala itu bisa dibikin kue, bisa dibikin minuman juga, bisa dibikin koktail. Terus itu kita bisa punya karakter masing-masing gitu. Kalau misalnya digabung apa-apa semua gitu. Saya pernah kirim fotonya gitu, istilah tentang pala. Masih ada, bisa dilihatin nggak, Mas Tuko? Yang kenalkan aku. Kok bisa share screen? Ya, yang ini ya. Ya, buka. Untuk ke bawahnya lagi. Satu lagi yang pengenalan. Ya. Nah, ini saya itu kenali karakter saya gitu. Itu tentang karakter pala gitu. Pala itu bisa dikombinasi dengan bisa merubah makanan itu berbeda rasa gitu. Contohnya gitu, kalau misalnya kita dibikin pedas, itu palanya itu jadi rasa pedasnya keluar gitu. Contohnya gitu. Terus kedua lagi, jika digabungkan dengan
dengan santan itu bikin ciri khas yang baru gitu. Itu bikin enak. Makanya juga kalau kalau saya mengerti kenapa chef-chef di Belanda juga banyak menggunakan pala juga gitu. dengan kombinasi dengan krem gitu. Terus aromanya juga pala itu punya ciri khas itu lebih dominan tapi enak gitu. Makanya saya juga sebenarnya jatuh cinta juga sama namanya pala andaliman, itu punya ciri khas masing-masing. Makanya di sini juga saya itu memperkenalkan ke publik itu bukan masalah makanan aja, tapi masalah karakter spicy itu sendiri gitu, rempah-rempah itu sendiri. Itu apa yang namanya pala itu apa, rasanya gimana, terus apa gitu juga cengkeh, apa itu cengkeh itu, terus ketiga lagi cara karakternya itu rempah itu harus dikenal gitu. Makanya rempah-rempah itu paling penting di kuliner Indonesia gitu, bukan cuma makanannya aja gitu. Kalau misalnya makanan, kita nggak bisa bikin makanan kalau nggak ada rempah-rempah gitu, bisa bicara gitu. Terus kebetulan di Belanda kita itu rempah-rempah itu sudah mulai gampang lah, apalagi ada satu perusahaan di Belanda itu namanya Verstegen, itu kerjasama dengan petani-petani Indonesia, dengan di Bangka kalau nggak salah, di Belitung juga, terus udah gitu di Banda juga kalau nggak salah ada juga, mereka kerjasama dengan petani-petani. Untuk masalah makanan, bicara makanan, kita itu nggak bakal ada habis-habisnya gitu. No, kalau kita bicara makanan no limit. Makanya kalau kita bicara makanan tentang pala, saya kebetulan sehabis lockdown saya itu bikin satu makanan, mungkin kalian di Indonesia juga terkenal risoles, semua orang tahu risoles itu. Saya bikin risoles itu sekarang itu dari kulitnya dari bayam, dari airnya bayam, terus dicampur dengan tepung terus isinya saya dibikin pakai jamur dengan kombinasi dengan kecap sama pala. Mungkin Pak Tutuko bisa liatin contohnya yang itu risoles itu. Oh, yang bawah ini ya. Ya, ini risoles. Itu idenya itu saya itu apa yang bisa menonjolkan spicy-nya Indonesia gitu. Kita semua mengenal risoles itu dengan rasa ayam, rasa sayur apa-apa. Kebetulan untuk saat ini saya bikin risoles dengan rasa jamur, dan kulitnya dari air bayam, terus dengan kombinasi dengan kecap sama pala. Itu saya kaget orang Belanda itu suka. Itu tiap harinya, apalagi buat orang yang sedikit vegetaris. Itu mereka suka. Ini menu baru ya? Ini menu baru. Ini menu baru ya, itu menu baru itu kedua. Terus kedua lagi selalu bikin ini ya, chef, selalu bikin pengenalan baru gitu ya. Ya. Buat saya itu yang penting itu bukan pengenalan rempah-rempah gitu. Mungkin Mas Tuko tahu, kita itu di tiap restoran itu kita punya sambal buffet ya. All you can eat sambal. Ya. Betul. Itu sebenarnya bukan masalah bicara tentang pedasnya sambal, tapi kita bicara tentang kombinasi antara semua rempah-rempah gitu. Kayak kemarin kebetulan hari Sabtu saya ada sejenis program di Amsterdam, 24 hour Amsterdam, jadi orang bisa mampir ke perusahaan-perusahaan untuk melihat sesuatu kegiatan di tiap perusahaan. Kebetulan kita di Concastro di Adocare kita ngadain sambal workshop. Sambal ya gimana cara bikin sambal sejenis demo bikin sambal. Tapi kita waktu itu saya nerangin bukan masalah sambal pedasnya itu, tapi gimana kombinasi antara rempah-rempah. Itu yang paling penting, mengenakan rempah-rempah, bukan cuma makanan aja, tapi memperkenalkan rempah-rempah juga. Betul, waktu sambal workshop itu saya bikin satu pakai sambal pakai laos sama kemiri sama sereh, terus kedua lagi yang pakai andaliman, terus ketiga lagi saya pakai teh anais sama sereh. Untuk itu juga pala juga bisa dibikin juga minuman ya. Ya makanan juga kita bisa bikin saya bikin sup. Jenis sup kita juga ada sop buntut, mungkin orang pada kenal sop buntut. Tapi saya juga sop buntut saya juga pakai pala di situ karena untuk memperkenalkan ciri khasnya gitu. Karena kita sup itu juga ada beberapa macam sup di situ. Terus kebetulan tiap hari Paskah
Saya itu bikin sop buntut, tapi dibikin bahannya sama, itu supnya sama tapi pakai pala gitu. Tapi dagingnya saya dibikin ravioli, sejenis ravioli itu terus pakai sayuran juga sama. Terus kedua lagi untuk di sini ada satu kelompok anak-anak Maluku, mereka itu membikin Pak Tutuko WhatsApp-nya WhatsApp-nya ya. Ini ini ada minuman sejenis gin itu dibikin sama kelompok anak-anak muda Maluku di sini. Mereka itu dibikin dari pala sama kanil kayu manis sama teh anise. Itu punya waktu itu dia itu minta saya untuk gimana caranya bikin minuman khusus dengan pakai bahan itu. Makanya saya di sini dibikin ada kita punya koktail namanya asun cantik. itu dari susu singkatan campur rasun kalau bahasa Jawa, campur rasun. Bahasa Sunda ya. Campur rasun itu campuran kayak campuran bikin sempurna gitu. Makanya saya bikin asun cantik. Pakai nama ini sekarang. Di menu juga pakai nama ini. Ya pakai asun cantik itu pakai barak itu minuman dari pakai dominannya rasa pala gitu. Terus dicampur dengan rabarber itu sejenis batangan tapi kalau dimasak jadi rasa asam itu. Terus itu produk dari Belanda. Terus ketiga lagi saya pakai kecombrang gitu, kecombrang. Terus itu bukan ini cuma pala juga, bukan ini juga bisa dibikin. Kita juga bisa bikin minuman pala itu digabung dengan rasa sinas kalau bahasa Indonesia itu jeruk peres. Itu gabungannya itu bagus itu sebenarnya. Jadi di sisi kalau dilihat di sini itu pala itu bisa segala dipakai gitu. Bisa dibikin kue, minuman, makanan juga banyak gitu. Terus kedua lagi dibikin cake juga karena itu punya ciri khas tersendiri gitu. Itu makanya saya bilang harus terima kasih lah kita itu Indonesia itu kita punya semua gitu. Makanya itu sebagai orang Indonesia saya juga berusaha selama 15 tahun itu di sini itu yang penting bagi saya itu memperkenalkan bukan cuma memperkenalkan masakan Indonesia tapi memperkenalkan rempah-rempah Indonesia gitu. Kita bilang Thailand udah terkenal gitu. Thailand itu cuma punya curry ya, curry merah. Tapi kalau Indonesia kita punya rasa dari kayu manis sampai apa aja ada gitu. Ya. Itu betul. Betul nggak? Betul. Ya. Betul. Ya. Ini Chef, ini kebetulan saya lihat di Rentex nih banyak banget yang nanyain, beberapa yang nanyain resep nih. Kira-kira Chef Agus mau nggak nih bocorin resepnya ke teman-teman? Yang mana? Resep yang mana dulu nih? Resep yang mana dulu? Kita banyak. Ini rupanya udah ada listnya nih Pak Chef. Pada tertarik sama bikin ya. Ya, saya rasa saya ini nih, risoles jamur palanya saya juga belum pernah nyoba juga nih. Ini sebenarnya ini risoles itu kita dari basisnya sama aja. Itu kulitnya kita sebelum dibikin pakai biasa pakai air, pakai tepung, pakai telur. Cuma ini saya itu di air bayam digiling pakai air itu sampai hancur, terus kita saring, airnya jadi hijau. Jadi kita digabung dengan tepungnya dengan tepungnya jadinya warna hijau begini gitu. Terus kedua isinya itu sama dengan risoles yang ada gitu. Bawang putih. Cuma kita pakai jamur, pakai kecap, terus pakai susu, juga pakai tepung. Kita sejenis rahu gitu. Terus kasih pala gitu. Jadi pala itu udah ditumis saja bubuk itu. Apalagi ditumis dulu tepungnya, terus kita langsung biasa sama bawang putih, sama itu simple itu. Tapi idenya itu sebenarnya gimana caranya memperkenalkan rempah-rempah gitu. Ya, itu aja buat. Terus sebenarnya dengan sambal juga sama gitu. Kita sambal mau andaliman, mau teh anais apa yang penting. Ini orang publik itu, tahu ini namanya teh anais begitu. Terus ada orang nanya ke saya, kenapa kamu gabungin sambal teh anais sama adas kalau bahasa Indonesia ya, dengan lemongrass itu. Saya bilang teh anais itu punya karakter
manis. Terus lemongrass itu punya karakter fresh gitu. Jadi digabung gitu. Makanya menurut saya kalau orang walaupun bule, walaupun apa, mereka belum mengenal masakan ini, tapi kalau dia udah bisa mengenal rempah-rempah Indonesia, dia itu bisa gampang belajar masakan Indonesia. Makanya saya juga sampai sekarang semua 90% orang bule semua, dari 7 restoran semua bule semua, chef-chefnya gitu. Terus kedua, kebetulan saya juga untuk saat ini saya sama Pak Robert Manan, kita itu lagi ada proyek di Amerika gitu. Itu mungkin ke sana itu Pak Robert Manan punya ambisi mau 5 restoran di Amerika gitu. Itu juga ada bagusnya juga buat apa kata Ibu Kiki, kita promosi masakan Indonesia, kuliner juga kuliner Indonesia ke semua gitu. Terus kebetulan juga sebelum pandemik saya juga sering diundang sama KBRI untuk promosi masakan Indonesia di luar negeri. Kebetulan saya juga beberapa kali di Ekuador, terus di Argentina, Moskow pernah gitu apa. Tapi yang penting itu apa? Kerjasama kolektif marketing gitu. Kayak saya sama KBRI kan kerjasama dengan bintang 5 hotel di setempat dengan biaya ditanggung sama hotel, tapi masalah culture seperti tarian atau musik dipegang sama KBRI. Itu kombinasi kerjasama itu bagus untuk promosi masakan Indonesia. Itu ya mungkin Bu Kiki juga pernah dengar gitu, masalah tentang itu. Ya, ini Chef ini bisa di-share sedikit ya, ada yang pertanyaan nih. Jadi dari Bu Raisita nih, dia tanya itu nggak dipanir dulu ya Pak, risolesnya tuh. Nah, jadi seperti lumpia gitu ya buatnya. Apa betul gitu? Ya kita karena kalau kita lebar gitu, kita disesuaikan dengan pakai panir juga, juga di luar, panir juga gitu. Makanya itu kalau digoreng itu mungkin agak gelapan tapi dalamnya hijau gitu. Orang bisa lihat nanti itu dalamnya hijau. Tapi masih dipanir, pakai panir. Hijaunya pakai warna apa gimana, Chef? Nah, itu pakai daun bayam digiling pakai air. Terus disaring, air bayam itu dipakai gitu. Sehat banget ya, kenapa saya tiba-tiba lapar kalau begini? Nah, sebenarnya bukan masalah itu gitu. Itu makanya yang penting buat saya itu gimana caranya hal yang baru gitu. Saya bilang kan tadi juga sama Bu Tante juga. Mungkin semua orang banyak yang bisa masak gitu. Tapi kita harus tahu apa yang market mau gitu. Ya apa yang market mau gitu, apa yang publik mau gitu. Kadang-kadang di sini mungkin kita kan persaingan restoran di Indonesia di Belanda itu dengan masakan yang lain itu lebih apalagi sekarang banyak masakan Italia, masakan Prancis itu kan banyak yang baru, apalagi di Amsterdam. Kita itu harus dinamis, kita harus cari hal-hal yang baru gitu. Jangan terlalu terpaku satu tradisional gitu. Tapi menurut saya gitu, tradisional itu caranya, tapi yang penting autentik, rasa Indonesia itu nggak hilang gitu. Hal yang baru tapi autentiknya masih dijaga lah gitu. Yang penting itu gitu. Menurut saya. Karena gimana pun juga kita itu harus bersaing juga dengan mereka gitu. Chef Agus ini luar biasa ya. Dia banyak sekali, bukan saya bilang dipakai, tapi bilang itu kolaborasi dengan Ron Gastro ya. Karena jadi kalau mungkin teman-teman lihat tuh wajahnya dipakai di semua restoran Ron Blau ya. Jadi boleh saya bilang tuh Chef, mungkin nggak tahu bener apa enggak, malah sekarang Ron Blau dulu dia pemegang Michelin. Masakan Prancis ya, Michelin 2 ya. Michelin 2 star ya. Nah, sekarang malah yang lebih laku, lebih weekend, malah yang Indonesia. Indonesia ya. Udah 3 restoran, 4 restoran dah. Betul ya, beliau masih coba. Betul, ya. Tapi tetap orang lihatnya sekarang itu udah di kepalanya, oh ini Indonesia, dan ya nama Chef Agus dipakai di mana. Jadi kita tuh senang sekali bisa dapat waktu dari Chef Agus. Ya, yang penting saya bilang kan waktu kita 5 tahun yang lalu kita juga promosi masalah rempah-rempah itu gimana memperkenalkan ini sampai dari teh, ingat nggak, dari kopi,
ya sekarang apalagi sekarang kan saya bilang kutus-kutus saya bisa kombinasi dengan marketing dengan hal yang lain, dengan rempah-rempah yang lain. Itu kan karena di kutus-kutus juga di situ ada banyak rempah-rempah Indonesianya juga gitu. Betul. Makanya di situ kan pala juga bisa dibikin minyak wangi, bisa dibikin dibikin minyak Ya, untuk betul. ya itu sebenarnya koneksinya ada gitu semua. Nah ini ada satu hal yang agak ngelitik juga. Pertama dipilih ditanya oleh si Tantri. Jadi dia bilang apa pengaruh pala ya pada makanan Eropa. Jadi tadi kita ngobrol makanan Indonesia sih. Nah kalau pala tuh di makanan Eropa tuh ada sih. Dipakai nggak? Kalau saya lihat di masalah internasional kebetulan kita ada Castro yang international kitchen ya. Itu ya yang Michelin itu dia itu banyak pala itu dibikin di krem pakai kombinasi dengan krem ya itu kebanyakan itu kebetulan saya juga belajar dari mereka. Saya itu bikin bloom kol, bunga kol itu dimasak pelan-pelan pakai brunoise, pakai mantega yang yang slow cooking itu. Terus sudah gitu sausnya belajar dari mereka. Saya itu idenya itu dari mungkin ada yang kenal sayur stup di Indonesia yang pakai santan terus pakai pala. Nah itu saya kombinasinya namanya stup. Kalau dulu ibu saya bilang itu stup bunga kol itu. Kembang kol. Terus sausnya itu ada pakai cuma bawang putih sama pala sama santan gitu. Terus sama bunga kol. Itu saya itu juga di copy sama mereka gitu. Cuma dia lebih ditambah pakai 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 French teknik, yaitu pakai krem juga pakai sejenis gimana dibikin bebusa lah gitu, tapi dengan pakai pala gitu. Biasanya mereka itu pakai digabung dengan krem. Terus udah gitu dia dibikin banyak di pastry. Di pastry di masakan Eropa dia banyak pakai pala itu. Di pastry itu. Bisa dibikin biskuit, bisa dibikin cake juga. Itu banyak loh. Menurut saya itu pala itu udah dikenal. Kalau mungkin di sini dikenalnya bukan pala, namanya not muscat. Itu rata-rata banyak not muscat. Terus di sini juga udah banyak macam merek ya not muscat itu, dari yang muda, dari yang tua itu ada sampai bijian itu ada di sini. Yang bijian yang mahal. Itu yang mahal yang bijian. Ya, betul. Ya ini terus sekali nih chef saya yakin nanti di kesempatan berikutnya mungkin bisa lebih banyak cerita tentang masakan. Bu Tantri mau datang ke Indo ya? Siapa yang mau datang ke Indo dari rumah kita? Nanti kita satu-satu chef yang akan datang. Kalau begitu buka bisa dapat visa, kita semua datang chef. Ya nanti kita bisa bareng brainstorming sama ibu untuk mencari apa the best market buat masyarakat di sini gitu Jadi kebayang ya chef ya, kalau VOC nggak masuk Indonesia apa yang terjadi terhadap gastronomi di Eropa ya chef ya. Ya Belanda nggak bakalan ada. Kalau nggak ada VOC Belanda nggak bakalan ada, masih miskin. Terus terang, kalau nggak ada Indonesia, Belanda nggak bakalan eksis. Jadi makanya udah waktunya kita mengembalikan lagi kejayaan rempah-rempah Indonesia dari tangan kita sendiri ya chef, berniaga ke sana. Iya, benar. Makanya cita-cita saya juga kan ingin Indonesia menguasai di sini gitu. Amin, amin. Allah bisa. Untuk saat ini saya bisa pegang Castro Indonesia di sini sampai 7 restoran itu kan istilahnya udah udah gitu pegawai juga saya semua orang Belanda semua gitu. Dulu kita orang Indonesia kerja keras, yang kerja keras orang Belandanya sendiri gitu untuk kita gitu. Kembali chef ya. Jadi saya melihat betapa potensinya rempah-rempah Indonesia di Eropa, terutama di Belanda ya chef ya. Iya. Itu semua di Eropa kayaknya. Waktu saya ke Denmark juga ya. Denmark sekarang udah mulai ya, udah mulai. Mungkin untuk tip buat yang mau promosi masakan Indonesia atau kuliner Indonesia,
lebih, menurut saya itu marketnya itu lebih besar ke Eropa Timur sama ke Skandinavia country gitu, ke Swedia, Denmark, Norway, itu yang harus difokusin ke sana. Belanda nggak usah difokusin, Belanda itu udah semua orang kenal masalah Indonesia. Tapi yang itu tuh. Nanti sebenarnya Belanda itu sebagai rumah kedua Indonesia. Gitu. Dibikin rumah kedua Indonesia, dari Belanda kita nyebar kemana-mana. Gitu. Nanti Bu Tantri juga habis dari Belanda melebar kemana-mana, Bu. Jerman, Denmark, Swedia. Rumah gitu. Indonesia ya Pak Tutuko, Bu Dindin. Ya. Jadi menurut saya itu rumah Indonesia di Belanda itu sebagai rumah keduanya Indonesia lah di Eropa. Itu ya. Menurut saya fokusin ke sana. Siap. Dari situ kita melebar seperti POC melebar ke pulau mana-mana gitu. Kita juga sama gitu. Sama dari Belanda nyebar ke apa Denmark, Swedia itu yang marketnya gede itu, Bu Tantri itu gede itu. Denmark, Swedia itu. Itu saya rencana sama Bu Pita Datau bulan Maret itu saya bikin festival nanti tahun depan di Skandinavia itu itu nanti. Siap. Itu tahun-tahun itu. Nah, ya mungkin Ibu nanti bisa kontak sama Bu Pita, bisa kolaborasi itu untuk promosi. Ya. Oke. Ya itu kalau ada. Gimana sih? Ada yang mau ya, ditambah? ya, itu tipnya buat Pak Tutuko juga ya, Pak Tutuko. Bikin rumah Indonesia yang kedua di rumah kedua sehabis Indonesia ya, rumah kedua, rumah Indonesia itu. Ini Ya. kalau yang pertama dulu jalan nih, kita sebentar lagi akan buka. Terus rumah Indonesia di Amsterdam. Terus Tante Dindin. Iya. Belanda nggak usah diraguin lagi untuk marketing, udah jangan diraguin lagi, justru yang keluar. Memang rencananya gitu, Chef, kita akan colok buka di luar Belanda juga nanti begitu ada kesempatan. Terus karena memang kerjasama dengan lokal yang lain di Denmark, di Prancis, jadi mereka juga bikin rumah Indonesia juga dengan nama yang beda-beda. Ya. Yang biru itu pakai Think ID dan Jadi, paspor. Oke begitu kira-kira Chef Agus, terima kasih banyak untuk Sama-sama. Jadi apa namanya, colok lain kali bisa kita inikan lagi, ceritakan lagi. Senang banget nih, udah lama juga nggak kolaborasi, maksudnya sering sih, cuman udah lama nih nggak satu Zoom lagi nih kita bikin lebih sering. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih atas nama orang Indonesia untuk Bu Kiki, Mbak Rani, punya Brun, Om Ongki, masih ada nggak nih? Saya nggak lihat nih. Tapi terima kasih banyak Om Pongki Hilbedang kontribusi. Terus rencananya kami akan tutup acaranya ini, dan mungkin Bu Tantri ada komentar atau Bu Dindin sebelum kami tutup? Meeting ID. Terima kasih banyak untuk waktu dan sudah bisa join di malam ini. Sama-sama. Ya, kalau gitu. Jadi kami tutup. Terima kasih sekali lagi untuk yang hadir. Saya senang banget di event kita ini. Insya Allah di event dari Rumah Indonesia yang lain akan ada dan lebih sering, dan kita bisa lebih berkolaborasi dan bertukar pikiran. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Pak Agus, Chef Agus. Mudah-mudahan bisa ketemu ya kita ya, Chef. Ya. Mudah-mudahan ketemu ya. Iya, Mangga. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Kiki. Sama-sama, makasih. Terima kasih Bu Kiki, salam sehat. Salam sehat, sampai ketemu. Salam semua ketemu. Terima kasih banyak. Terima kasih buat semuanya. Ya. Terima kasih, Chef. Keren. Terima kasih, semangat. Terima kasih semua. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bro Agus. Dah. Izin live, Mas.